hati saya lebih semangat untuk memajukan, melestarikan semua namanya seni-seni yang ada di Desa Miau Baru ini. Akhir kata, saya tidak ada menyerah. Saya terus maju untuk membangun di mana-mana, di seluruh pulau Indonesia ini. Borneo adalah nama lain dari Pulau Kalimantan, pulau yang menjadi paru-paru dunia karena banyak hutannya yang masih lebat dan rimbun. Kelestarian hutan Kalimantan tidak terlepas dari kearifan lokal masyarakat yang hidup di dalamnya. Kayan, salah satu nama suku Dayak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan naluri alamiahnya menjaga dan merawat hutan Kalimantan. Suku Dayak Kayan banyak dikenal dengan peradabannya yang eksotika dan artistika, baik dalam karya seni maupun dalam budaya kehidupannya. Salah satu wadah bermukim suku Dayak Kayan yang sebelumnya tinggal berpindah-pindah adalah Desa Miau Baru di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat di desa ini masih erat memegang beberapa adat budaya leluhur mereka, terutama dalam hal menyikapi alam dan lingkungan tempat mereka tinggal. Di Desa Miau Baru masih tersisa beberapa orang wanita yang bertelinga panjang. Masyarakat suku Dayak yang tinggal di desa ini merupakan suku Dayak dari rumpun Kayan yang aslinya berasal dari perbatasan. Pertama kali memasuki daerah Kalimantan Timur, mereka menetap di daerah Apau Kayan, sebuah desa yang saat itu masih sangat tertinggal dan terisolir. Keberadaan mereka di sini hanya bersifat sementara. Seringnya terjadi perang suku, menjadikan alasan mereka bermigrasi menuju daerah-daerah yang subur agar dapat lebih berkembang kehidupannya. Pada tahun 1969, mereka akhirnya menemukan daerah di aliran Sungai Wahau, yang saat itu masuk dalam wilayah kekuasaan suku Dayak Wahau. Populasi terbanyak pada tahun 1997 menjadikan desa ini sebagai desa definitif. Saat mentari pagi mulai menampakkan cahaya, sebuah kebiasaan yang menarik bagi masyarakat Miau Baru ialah memberi makan babi di seberang sungai, dan kegiatan ini didominasi oleh kaum ibu-ibu. Sambil menenteng dayung dan ember makanan, mereka menuruni tangga kayu di bibir sungai. Sebelum ke seberang, mereka mengolah makanan babi terlebih dahulu sambil menunggu giliran perahu yang akan mereka tumpangi. Suara aungan babi yang lapar tampak jelas terdengar dari seberang. Ketika rombongan lain telah selesai,
maka rombongan lain pun segera berganti menaiki perahu menuju ke seberang. Masyarakat suku Dayak Kayan, Desa Miau Baru, beternak babi dengan cara lepas liar. Sebuah kearifan lokal bersahabat dengan alam. Mereka hanya mengambil secukupnya untuk keperluan tanpa berlebihan. Anehnya, babi-babi itu seperti telah mengetahui mana tuannya dan mana yang bukan. Dia hanya menunggu dan mengikuti tuannya. Jikapun ada yang nyasar, pasti akan diusir oleh kelompok babi itu. Seseorang yang secara konsisten terlahir menekuni musik sape adalah Irang Awai. Gelora hati bermain musik sape Irang Awai tumbuh sejak ia beranjak remaja. Musik sape baginya merupakan harmoni yang tak terpisahkan dalam menjaga alam dan kelangsungan kehidupan. Menurut Irang Awai, bermain musik adalah anugerah Tuhan yang selayaknya dijaga dan dipertahankan kelangsungannya. Dalam segala hal, musik tak pernah lepas mengisi sisi-sisi kehidupan Irang Awai. Tidak ada kata menyerah, malah hati saya lebih semangat untuk memajukan, melestarikan semua namanya seni-seni yang ada di Desa Miau Baru ini, bahkan di desa lain, bahkan di luar daripada desa yang lain juga. Ya, karena saya ini kan sampai di mana-mana, di Jepang sana, di Shanghai sana, di Singapura sana. Ya itulah niat saya untuk mempromosi semua seni tari yang ada di Desa Kayan ini. Inilah salah satu alat musik tradisional suku Dayak Kayan, sape namanya. Bunyi yang dihasilkan oleh alat musik ini diyakini merupakan inspirasi suara alam. Lentingan nada dan lantunan iramanya dapat membahana menembus lebatnya hutan.
Sehingga suara alat musik sape sangat disukai oleh hampir semua suku Dayak di Pulau Kalimantan. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin pesatnya penetrasi budaya luar, berangsur-angsur sape mulai banyak dilupakan oleh generasi muda Dayak. Saat ini tidak banyak anak muda Dayak yang bisa bermain sape. Sebagai musisi tradisional, Irang Awai tidak hanya mahir memainkan alat musik, tetapi ia juga mampu membuatnya. Bahkan dia sangat paham dengan bahan baku kayu yang cocok untuk sebuah sape yang berkualitas. Menjadi tantangan bagi Irang Awai saat akan membuat alat musik sape, karena tidak mudah mendapatkan kayu yang diinginkannya. Menurutnya, hanya jenis pohon kayu arai saja yang cocok menghasilkan lentingan suara sape yang enak didengar. Pengalaman yang tergores dan pernah mewarnai perjalanan hidupnya ternyata menjadi inspirasi bagi Irang Awai untuk menghasilkan karya cipta beberapa jenis irama musik sape khas suku Kayan. Seringkali ketika ia bermain sape, tanpa sengaja tercipta sebuah lagu yang syair-syairnya berasal dari pengalaman pribadinya. Misalnya sape Kalen Hungai, yaitu musik santai dalam perantauan. Atau sape Buah Afeng, yaitu musik hiburan menunggu datangnya musim buah. Ada pula sape Anak Ula, yang menceritakan tentang hiburan seorang anak yang sudah ditinggal orang tuanya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis irama musik sape suku Kayan yang lahir dari tangan dingin Irang Awai. Kegelisahan seorang seniman, Irang Awai, akan bermain musik tidak hanya sampai terhenti sampai alat musik sape saja. Saat berada di sawah misalnya, ketika ia beristirahat, menyempatkan diri memainkan alat musik salingut.
Alat musik yang terbuat dari bambu ini pada dasarnya sejenis seruling. Namun irama dan bunyinya bernafaskan kearifan lokal suku Kayan. Bermain selingut saat rehat bagi Irang Awai dapat menghilangkan lelah dan penat sehabis bekerja. Alunan selingut seolah obat mujarab dalam memulihkan energi serta tenaga. Kala matahari mulai masuk peraduan, irama selingut terdengar begitu syahdu. Hembusan nafas Irang Awai pada selingut begitu merasuk jiwa yang mendengarnya. Alam seakan menjadi tenang dan menjadi tentram. Nada yang keluar dari selingut seakan menghantarkan siang beranjak dan berganti malam. Seolah tak mengenal lelah, sesekali Irang Awai mengajak para wanita tua atau lansia untuk menari mengikuti petikan irama sape yang dimainkannya. Mbak Gayung bersambut, para wanita yang rata-rata sudah berumur itu sangat senang menghentakkan kakinya, meliukkan tubuhnya, serta mengayunkan tangannya. Permainan sape Irang Awai membuat para wanita itu melupakan usia mereka. Yang ada hanya kegembiraan. Mengingatkan saat mereka muda, menjadi penari, bercengkrama dengan lentingan musik sape. Puji Tuhan juga, tahun 1966 itu saya mulai mengajar anak-anak perempuan nari dan ibu-ibu muda di Desa Pura, Kecamatan Datadian. Nah, pada tahun 1972 saya pindah dari Apokaian menuju Kabupaten Kutai. Jadi disitulah saya mengembangkan, memajukan, melestarikan seni budaya atau seni tari yang ada di Desa Miau Baru. Seluruh perhatian hidupnya adalah untuk melestarikan musik dan seni dengan kepiawaiannya. Ia menciptakan syair-syair indah untuk didendangkan dalam sebuah lagu dalam bahasa Kayan. Setiap tulisan syairnya memiliki makna dan arti, seolah menggambarkan kehidupan saat ini. Walaupun secara otodidak menekuni seni musik, talenta Irang Awai dalam mengembangkan seni budaya tradisional dianggap cukup berhasil. Melalui pemerintah Kabupaten Kutai Timur, ia diusulkan menjadi kandidat penerima penghargaan kategori Maestro Seni Tradisi di ajang Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi
tahun 2017 mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Setelah melalui seleksi dan penilaian, Irang Awai pun dianggap layak memenangkan dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sebagai Maestro Seni Tradisi. Dari lagu yang saya ciptakan dan iringan sape yang saya bunyikan sehingga saya bisa ke tingkat nasional dan bisa mendapat penghargaan seni tradisi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penyair dalam bahasa Kayan, naklong, pemain dan pembuat alat musik tradisional sape. Sebagai rasa tanggung jawab dan kewajiban moral, Irang Awai tak ingin apa yang telah dicapainya berhenti sampai sebuah penghargaan. Ia pun secara aktif melatih para generasi muda untuk mengikuti jejaknya. Budaya Kayan ini banyak macam seni dan budayanya. Itu harus dikembangkan. Sampai kapanpun, ya, saya bersyukur sekarang ini ada pemuda-pemuda yang sudah menanyakan tradisi dan budaya kepada saya. Saya siap menasihati mereka atau memperjelaskan kepada mereka supaya tradisi dan budaya Kayan ini jangan sampai punah, jangan sampai hilang. Itu harapan saya. Selain melatih secara pribadi, ia pun telah membentuk beberapa sanggar seni dan tari. Sebagai tindak lanjutnya, secara rutin mengadakan pertunjukan di ruang Balai Adat Bilung Jauh untuk menjaga keaslian adat dan budaya suku Dayak Kayan di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Prinsip saya selama saya hidup memang ingin membangun, memajukan, melestarikan. Itu aja prinsip saya. Akhir kata saya tidak ada menyerah. Saya terus maju untuk membangun. Di mana-mana, di seluruh pulau Indonesia ini. Ya makanya di seluruh pulau di Indonesia ini tidak ada tinggalan, sudah saya jajahi semua. Nah itulah membuktikan bahwa saya itu niat untuk melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia ini.